Cuma ya kita lihat sekarang. Karena sekarang VCI Viola Club Indonesia itu terafiliasi sama pusat langsung kan. Kita udah dapat pengakuan segala macam. Kita bisa tembus ke sana. Sementara di sana pun kita tahu ternyata. Tapi ini mungkin Mas Jeffrey kan punya pengalaman nonton langsung di sana gitu ya. Sempat ngobrol gak sih sama fanbase sana gitu? Kalau yang pemain datang dari rival ada semacam penyuciannya lah ya. Oke, kembali lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi ditemani oleh abang-abang dari Viola Club Indonesia. Mantap. Sebelah kanan ada Mas Kevin. Apa kabar Mas Kevin? Iya, kabarnya sangat baik. Alhamdulillah. Dan juga ada Mas Jeffrey. Yo. Yang dengerin file audio kita pasti pernah. Iya, pernah. Tahun yang lalu kayaknya. Tahun yang lalu. Nah ini nih, langsung aja nih kita buka obrolan kali ini tentang bursa transfer. Bursa transfer Fiorentina. Mercato ya. Mercato. Di menit-menit akhir ada sebuah insiden. Sabar. Kalau boleh kasih nilai nih, kira-kira berapa rapot nih Mercato Viola tahun ini nih? Ini Bang, lu dulu Bang. kalau dibilang rapot ini agak rumit ya. Mungkin ini bisa di-hair 3 kali nggak kelar-kelar. Iya beneran. Soalnya apa ya? Satu hal yang cukup rumit, bingung tapi mengagetkan gitu. Akhirnya ya, tapi terjadilah. Terulang kembali. Ya. Dan mimpinya juga jadi pecah lagi. Waduh. Gitu. Tapi kalau untuk dari nilai sih kayaknya ya 4,5 lah. Mungkin bisa lebih kali. Untuk yang fans yang di luar kayaknya nggak usah kasih nilai kayaknya. Nggak usah kasih nilai ini. Kalau Mas Jeffrey? Saya lebih baik dari Mas Kevin lah. 5 sesuai pemain yang datang ya. Sesuai pemain yang datang. Gitu aja lah. Jadi ya gimana dapatnya pemain-pemain ya maaf ya sih mungkin masih bagus mungkin ya pengalaman oke. Usia uzur yang muda cuma siapa coba, cuma 2 orang yang muda, yang 3 aduh bentar lagi masa idarnya udah selesai tuh. berat ini bukan yang mengganti gitu ya, Chiesa cabut maksudnya kan penggantinya Callejon ya. Tapi ya bukan pengganti juga kayaknya. Seharusnya dia jadi mentor sebenarnya, bukan pengganti. Harusnya ada usia, untuk menemani ya. Iya, dia ya sekarang usia 33. Pengganti enggak, dia free transfer. Dapat berkah lah, dia mau ke situ. Mau ke Vio berkah. Habis itu siapa? Enggak ada lagi. Dan aku yakin kok pasti jadi starter itu. Langsung ya. Langsung starter tuh enggak ada lagi. Mau pakai siapa lagi? Ini apakah dia jadiin wingback kanan? Ada kemungkinan karena kan pelatih kita agak gila ya. metode cobanya tingkat tinggi soalnya. Tingkat dewa tuh. Kalah tuh yang lain. Cukup yakini aja yang di Vio yang kayak gitu. Sebenarnya ada gak sih Mas pemain yang pengen banget nih harusnya kemarin datang tuh di Mercato tapi nggak kejadian? Siapa tuh Mas? Kalau rumor-rumornya, rumor-rumornya kan banyak tuh. Kan Vio kan termasuk salah satu klub yang sejuta rumor ya. Yang datang 5 rumornya sejuta. Ada pertama Mandzukic, Götze. Siapa lagi Bang? Ya paling tenar itu dulu sih. Iya yang paling yang mungkin ya walaupun pengen dibutuhin ya. Usia juga nggak bagus amat. Cuma Götze kan udah belum 30, 29 kalau salah kan. Cuma ternyata nggak jadi. Cuma ada pemain yang pengen banget main di Vio ya banyak pemain-pemain yang bagus kan. Cuma ya saya cukup tahu diri lah sebagai fans Fiorentina. Tolong ya Om Roko, jika kau mendengarku. Ini kan tahun lalu kan pemilik sebelumnya kan diprotes karena ya sama kayak gitu juga gitu. Iya kan? betul. Kebijakan transfernya ketika ada pemain yang baru bersinar dicomot rival. Terus datangnya Sopoi. Iya. Dan juga sayangnya ya dari Primavera yang menonjol pun kayak gitu ya kan. Betul.
nggak bisa membangkitkan tim gitu, belum sampai di usia matang di Vio nggak bisa mereka cabut. Tapi presiden baru kan awalnya kan janjinya banyak nih Mas. Gimana dengan janji-janji kampanye Komiso gimana? gimana? Bang Kevin dulu deh. Ya sebenarnya sih kalau janji mungkin pelan-pelan ada coba diwujudkan lah ya. Oke. Salah satunya dengan pembuatan stadion gitu kan. Nah, satu sisi mungkin fokusnya di situ. Kalau untuk pemain sendiri sudah selektif. Cuma saking selektifnya tangkapannya lepas lagi gitu. Nah, akhirnya ya kita ya kembali kayak yang tadi udah disampaikan juga. Balik lagi. Kita jadi setengah-setengah kenal gitu. Kalau dapatnya uzur mungkin lagi rezekinya. Tapi pengalamannya mudah-mudahan membawa ke arah atau peringkat yang lebih baik. Segede itu bisa kali ya. Belum tentu juga. Kemarin kan yang rumor itu tadi Götze terus Mandzukic. Nah, Terus Piontek ya. ya Piatek. Juga, ya. Itu detik-detik terakhir juga Ya, tuh. ini. Belum jadi tapi. Belum. Cuma ya apa sih? Kita nggak bisa ngarepin juga. Orang kan mau datang ke sebuah klub, logikanya ya pasti ada sesuatu yang membuat mereka tertarik ke klub itu kan. Harus ada magnet. Sementara Vio nggak punya magnet sama sekali untuk saat ini ya. Kalau kita masih mau bilang nostalgia masa lalu, Jauh. orang pemain sekarang nggak peduli masalah kayak gitu lagi kan. Pasti cuan, jelas. Atau sekarang mungkin ada Ribery. Oke lah, tapi dia nggak jadi power banget juga di situ. Oke lah, jadi terkenal, cuma nggak ngangkat banget juga. Berarti ya masih nanti masih kepada yang dilepas daripada yang datang. Ya jelas. Ini kalau dari Mercatonya sendiri ya, sebenarnya kalau kemarin kita lihat beberapa teman juga sempat bahas di grup. Jadi kita tuh terlalu punya banyak pemain. Kalau mau dihitung secara beneran pemain gitu, bukan Primavera, tapi bener-bener yang usia yang pemain layak gitu. Squad inti lah. Terlalu banyak yang Lepas. disia-siain. Dalam artian punya pemain, beli, tapi nggak kepake. Ujung-ujungnya cuma dipinjemin. Ya terakhir Pedro ya Mas. Ya. Pedro ya. Pedro. Dia 4 dipinjemin. kali 4 kali main. 0. Yes. Sementara yang sekarang Langsung ke Flamengo. Juara. 14 gol. Iya. Juara. Itu nggak tahu gimana. Kita dapat pemain digadang-gadang nomor 9 baru, oke lah. Melempem di situ. Melempem lagi. Padahal Pedro usianya masih muda juga kan? Muda banget. Oh, bukan muda lagi. 20 kan kayaknya. Tendang kepala sundul kenceng semua soalnya. Cuma nggak tahu gagal lo di situ. Giliran yang ada kemarin Sotil juga dilepas kan? Sotil dipinjemin. Ya, ke Cagliari. Betul. Reuni sama Simeone. Ini tadi itu Bang. Kalau buat kita termasuk salah satu baru tadi kita bahas ya. Termasuk salah satu pemain yang dia punya memang nggak goal getter yang pasti handal banget. 20 gol semusim enggak. Cuma paling enggak masih ada kelihatan tenaga sama usahanya kalau main. Betul. Nggak lemes gitu loh. Ternyata dilepas. Cagliari. Sotil kalau kemarin Chiesa nggak lepas, mungkin dia bisa naik. Iya kan? Di posisi Chiesa, cuma kembali. Ya. Akhirnya dilepas. Chiesa juga lepas. Kan goblok ya. Nih Barat udah bikin jaring nih, yang ini yang dijaga nih Chiesa nih. Yang ini biarin dia lepas. Enggak taunya ini lepas juga. Gedein mata jaringnya mah. Udahlah. Aduh. Lu dapet apa? Ya udahlah, dengan komposisi skuad sekarang nih. Kalau di rata-rata usianya kan sebenarnya masih muda ya. Masih punya potensi untuk berkembang lebih jauh lah ibaratnya. Tapi kalau yang saya lihat nih dari kacamata yang netral gitu ya. Yakin ini malah nggak bisa manfaatin gitu. Dibanding beberapa pelatih yang mungkin punya sejarah memanfaatkan pemain-pemain muda gitu. Di Vio waktu itu kayak Montella mungkin salah satunya ya. Dibanding dia, Yakin ini kan harusnya kan lebih dari dalam gitu. Tapi ini
formasinya kayak apa. Banyak pemain yang ditempatin nggak dalam posisi terbaiknya gitu. Iya, nah. Gimana nih penilaian? Bang Kev. Sebenarnya sih agak rumit juga ya. Tapi apa yang kita terima untuk Giornata ketiga terakhir ya. Nah, itu memang membuat sedikit agak benar-benar kecewanya nambah. Kalau misalkan nanti dalam 3 pertandingan masih hal yang sama, loss point 3, ya udah posisinya akan sama. Kalau untuk Iacchini-nya berarti ya dia akan lebih dari angka yang penilaian kemarin. Pokoknya nggak bergairah aja udah ini hanya. Mainnya gitu-gitu aja. Satu gitu-gitu aja, dia nggak berani ubah formasi. Naruh orang juga sekenanya menurut gue. Menurut kita taruhnya tuh ya oke lah, kemarin waktu terakhir kita lihat waktu lawan Inter, hasilnya 4-3 emang. Secara permainan mungkin dilihatnya ya dalam tanda kutip bisa ngimbangin lah ya. Bisa ngimbangin. Cuma ketika naruh Chiesa terlalu ke bawah gitu, ke belakang, dia pertahannya oke, memang ngegolin tiba-tiba ke depan. Cuma kalau di posisi aslinya kan nggak gitu-gitu juga. Iya. Malah dilepas seharusnya. Dia posisi naturalnya di kanan depan, taruhnya ke belakang. Baru kali itu ngeliat Chiesa ngeblok. Iya, yang clearance ya. Kali, ya kan? Yang clearance. Kita juga, wah bisa juga ya. Cuma tapi kok aneh ya rasanya. Kadang-kadang kan ini orang di depan, ngapain lu di belakang? Ini kalau dilihat nih kayaknya kangen Sosa ini. Kalau Sosa kangen Sosa ini. Soalnya dilepas ini. Chiesa itu dia berkreasi. Iya, dia itu mungkin kalau bilang Montella itu ada satu lagi yang dulu, yang Paulo Sosa itu. Paulo Sosa ya. Kalau kita bilang dia naruh pemain itu bukan di posisi asli tapi kayak ngembangin kemampuannya. Kalau sebenarnya Iacchini itu kayak coba-coba aja. Iya. Terpaksanya itu taruh di sini dah gitu. Harus di situ gitu. Nggak ada pikiran orang lain. Ya gimana ya? Dan yang cukup fatal sebenarnya pas di pertandingan lawan Inter kemarin tuh pergantiannya Iacchini nih. Nggak, kalau itu kita lama-lama udah semakin hafal sama Om Topi ini ya. Seperti Om Topi terbiasa. Jadi kalau mau ganti pemain nggak kayak kita tunggu-tunggu siapa sih yang mau diganti. Enggak. Kita liatin menit udah berapa? masuk. Tungguin aja. Gol nggak nih? Paling seri gitu. Dulu waktu pertama kali waktu habis Covid terus mulai dilanjutin, pertandingan pertama kan ada pergantian pemain kan 5 kali. Iya, betul. Lu inget gak, masih inget? Kita punya pergantian 5, dia ganti sampai menit ke 87 itu cuma 2. Dan itu finish. Terus nggak nambah lagi. Terus kita, lah lu kan punya 5, lawan lu udah ganti 5, pemain belakang udah kuning semua. Kenapa lu kagak ganti? Kayaknya lupa mungkin. Maklum. Udah tua. Kadang-kadang topinya harus diangkat biar kelihatan rambutnya. Oh iya. Tapi emang berat sih. Ya gimana ya? Sementara si owner Rocco mungkin karena menurut saya sih orang baru di dunia sepak bola ya. Karena dia baru masuk ke dunia bola baru setahun kemarin. Apalagi dengan budaya Italia yang bisa agak beda dengan orang Amerika gitu. Jadi pendekatannya dia ke pemain bagus. Kalau ngelihat story-nya dari klub gitu, dia sering datang ke lapangan, terus nyapa pemain satu-satu deket. Iya, cuma dari sisi manajemen itu kayaknya kan lu nggak cocok di situ. Dia agak kurang ganti dah, nggak bisa. Terlalu percaya gitu. Apalagi kan sebenarnya kan ada isu Iacchini mau diganti itu kemarin. Udah isu lagi. Seharusnya itu kita setuju diganti. Iya. Ya kan di Francesco bahkan beberapa media udah mengabarkan Francesco. Terus pelatihnya siapa? Sassuolo yang ini. Siapa? Spalletti karena waktu itu sempat masuk. Iya. Terus banyak lah. Udah trending topik lagi Spalletti ya. Karena Spalletti sempat pulang ke Florence kan, dia pakai baju Vio juga gitu. Wah, ini tanda-tanda nih, ternyata enggak. Tapi beberapa hari kemudian yang di-announce malah perpanjangan Iacchini. Akhirnya itu pun jadi rame, di grup kita pun rame. Kita tapi bahas itu waktu itu akhirnya ada sedikit pemakluman karena melihat hasil ketika dia
jadi caretaker kemarin beberapa pertandingan terakhir peringkatnya Langsung melonjak kan, nggak di bawah, maksudnya agak selamat gitu ke 10, agak selamat 10. Terus ada anggapan bahwa kalau kita mulai bulan depan atau punya 1 bulan doang untuk ganti pelatih kayaknya nggak mungkin. Itu alasan manajemen kemarin kan. Cuma ya kita lihat sekarang 3 pertandingan awal. Karena kan biasanya Vio tuh di awal-awal malah kasih gertakan lebih biasanya kan. Kenceng biasanya. Sebelum habis bensin. Melempem habis Desember. Salam udah itu. Cuma ini kan dari awal nih. Kami mencoba terbiasa. Dan mungkin mesin dieselnya belum panas. Kalau diesel. Iya, kalau diesel. Oh, berarti dari sisi internal pun penilaian keyakinan ya udahlah terserah Bapak kayak. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya kalau ada beberapa teman-teman kita kan juga karena sekarang VCI Villa Club Indonesia itu terafiliasi sama pusat langsung kan. Kita udah dapat pengakuan segala macam. Kita bisa tembus ke sana. Sementara di sana pun kita tahu ternyata internalnya nggak gitu. Jadi bahkan yang di sana pun pengen ganti, cuma enggak selama si direktur olahraganya masih Prade. Sama dia udah komplit tuh, nggak bakal maju. Berarti ganti pemilik pun masalahnya masih sama aja. Masalahnya sama. Berat. Nah itu tadi Mas Jepri sempat nyinggung apa berafiliasi dengan pusat ya. Ya. Dan ya kalau dibilang nggak ada perkembangan pun sebenarnya Komiso ada sedikit lah. Mulai dari media sosial, terus website mungkin ya kan. Semuanya. Bahkan dia bikin app baru peluncuran dalam minggu ini kemarin. Dia bikin app khusus. Jadi kita dapat info apapun dari situ. Itu semuanya dibikin komplit. Itu gaya-gaya ini banget tuh pemilik Amerika. Dia punya media soalnya. Dia kekuatan medianya agak gede. Kan ajaib aja tahun kemarin Fiorentina klub ya maaf nggak gede-gede amat gitu kan. Diundang ke internasional apa? Di Amerika kan ajaib. Kalau dia nggak punya duit kayaknya kalau bukan dia yang punya nggak bakal diundang. Nggak bakal. Itu murni Mediacom ya. Mediacom. Duitnya sih banyak. Masalahnya ya yang turunnya itu. Cairan nih nggak maksimal nih. Dia masih mikir mungkin masih ke segi bisnisnya. Pasti gede masih. Tapi engagementnya untuk fans di global secara global mungkin udah lumayan ya. Udah lumayan. Untuk ya semua lah kita dapat info segala macam sekarang udah mudah. Hampir lebih mudah lagi. Iya. Karena match report pun udah membaik kalau dari medsos ya. Udah medsos bahasa Inggris lagi. Iya. Walaupun nggak ada bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris lah. Dulu kan Itali. Lu ngomong apaan? Twitter nggak ada translate-nya. Tuh kalau teman-teman Viola Club Indonesia lagi pas masuk pasti itu selalu komen, tolong dong masukin bahasa Indonesia. Tapi bisa aja tuh Mas. Misalnya ke depannya gitu ya. Iya. Di Viola Club Indonesia dikasih kepercayaan gitu. Kayak beberapa klub kayak Roma, Juve kan betul udah punya admin Indonesia kan. Iya, karena menurut mereka termasuk salah satu yang paling aktif sebenarnya. Sekarang Vio Indonesia tuh termasuk aktif juga. Karena pas kemarin deadline pun langsung cepet tuh. Infonya cepet. Betul. Karena serangan-serangannya cepet juga. Iya. Terus tiba-tiba dia hilang juga. Terus tiba-tiba ada info kurang 1 jam katanya ada Gervinho. Lu ngapain? Ngapain? Ada Gervinho segala. Ya Allah. Kenapa gak cari yang sehat-sehat gitu loh? Tapi ini mungkin Mas Jepri kan punya pengalaman nonton langsung di sana gitu ya. Sempat ngobrol gak sih sama fanbase sana gitu? Sempat. Cuma ya gimana ya, karena di satu sisi kita kan fans bener ya, maksudnya bener-bener yang datang bayar tiket tonton yang bisa ngangkat pemain gitu. Terus kalau di Vio itu sekarang ada budaya semenjak si Paulo Sousa itu, jadi dia buka trainingnya, latihannya orang bisa nonton. Oh gitu. Kalau dulu kan enggak ya? Terbuka. Dia kasih kesempatan tifosi untuk datang, kasih semangat. Jadi kita dikumpulin nonton itu dikasih nggak bayar, free. Cuma masalahnya budaya itu mungkin nggak jalan, cuma nggak jadi pendorong, jadi terkesan kebiasaan.
Makanya kalau yang dulu si Sosa bisa bikin Vio sampai peringkat 1 berapa lama kan waktu itu sempat berapa lama. Cuma ya sekarang karena mungkin sesuatu yang sudah terbiasa jadi nggak ada. Iya udah biasa aja buat pemain pun ya. Jadi kemarin nonton itu wah ya gila-gilaan sih, tapi emang orang Italia kan ya kayak kita nonton di Indonesia lah. Iya. Biasa ada bir bertebaran kemana-mana, rokok, kursi diinjak-injak. Kalau di Inggris tidak bisa itu. Langsung keluar denda. Kalau di sini tidak bisa aja. Ya gitulah. Fans di sana juga sebenarnya frontal. Apalagi yang ultras itu kan ya tahu sendiri lah ya. Iya. Mereka apa sih? Mungkin kalau bisa dibilang kasar banget cara penyampaiannya. Cuma ya karena budayanya mereka mungkin sudah terbiasa gitu. Kayaknya si Kesa ambil kesempatan nih Mas. Maksudnya lagi nggak banyak penonton ya cabut. Lebih tepatnya bukan ambil kesempatan. Karena kemarin di grup ya kita dapat info juga dari ini. Jadi dia itu ternyata sampai sekarang juga nggak ada ngomong sama si Komiso. Oh gitu. Jadi pergi tanda tangan udah. Berarti langsung ke sana langsung gitu. Nggak ada. Jadi memang bener-bener ya udahlah. Kalau saya ya. Ini kalau udah kembali banyak penonton gimana reaksi kira-kira Mas? Wah ya. Gimana? Geger kalau orang Ya kemarin juga sih dengan efeknya Chiesa aja, dengan tidak ada penonton pun sudah banyak serangan-serangan yang baik pun secara nyata ataupun di sosmednya juga banyak gitu. Tapi kalau memang nyatanya ya pasti ini akan lebih gempar lagi. Tunggu aja nanti di match Jupe gitu. Coba nanti kita lihat gitu. Iya. Entah itu dilempar kepala sapi atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Siapa kayak Vigo gitu ya. Nggak tahu juga gitu. Ya, tapi kayaknya bakal seru banget kayaknya. Ini bakal seru banget gitu. Karena kan Mas Jeffrey sempat cerita juga tuh, ada kalau yang pemain datang dari rival ada semacam penyuciannya lah ya. Itu mah. Ritual apa tuh Mas? Aku lupa namanya di Gobisione apa ya Bang namanya? Kayak gitulah. Jadi mereka kayak disumpah untuk dalam tanda kutip ya, melepas semua hubungan dengan klub. Maaf teman-teman Juventus Indonesia, maaf loh. Dengan tim dari kota Turin ini gitu. Itu nggak tahu ya, karena mungkin awalnya kan Vio memang punya sejarah agak rivalnya di masalah tahun 82 kalau nggak salah, Scudetto sama Baggio dulu kan. Ya itu yang bikin kerusuhan segala macam. Jadi itu yang ngakar sampai sekarang. Walaupun mungkin orang Juve-nya mungkin nggak nganggap rival, mungkin bisa jadi kan, karena lah apa sih lu kagak ada prestasinya, mungkin gitu. Iya kan, logika aja, nggak usah ngomong ditutup-tutupin. Fiorentina klub besar, enggak juga media sekarang nggak apa-apa. Cuma itu yang bikin masalah di situ. Dari sisi Fiorentinanya masih ya. Nggak bakal bisa dilupain. Yang paling ngena itu ya kayak Di Livio ya Mas ya. Di Livio itu sampai bener-bener walaupun dia udah loyal, udah dinyatakan ini belum dapat kepercayaan dengan mudah dari tifosi. Walaupun dia sampai seri C loh. Iya, dia sampai setia itu dari degradasi pun dia tetap semangat main. Dipotong gaji ya Mas ya. Potong gaji masih mau, dan dia nggak berpikir untuk pindah, nggak berpikir hengkang. Bukan berarti dia nggak bagus timnas. Iya betul. Tapi dia tetap bertahan gitu. Tetap kepercayaannya dia nggak dapat mudah. Nah itu kalau di Vio. Akhirnya ya itu di Vio. Sekarang sih memang sudah di ini, cuma dulu memang awalnya pasti susah. Penerimaannya tuh berat ya. Susah mungkin kalau orang Indonesia tuh kayak penyucian gitu kan, mandi kembang dulu lu ganti nama ya gitu ya. Kalau sekarang kita semprot dulu. Hand sanitizer dulu lah. Kayak gitu Mas. Padahal walaupun sejarahnya banyak yang menyeberang langsung ke Juventus juga banyak. Atau dari Juventus ke Fiorentina. Banyak. Kayak Torricelli dulu kan, Di Livio itu juga. Walaupun Di Vio jadinya memang jelas kepake gitu. Iya. Dan di Fiorentina lebih loyal malah ya. Betul. Jaminan starter. Kena itu kena. Nggak tahu kayak Bradesi pindah kan jadi Chiesa, mohon maaf ya, if you hear about
di sebelah. Sorry ya. Oh tapi nyata Mas itu. Hah? Itu emang nyatanya begitu. Nggak usah disoriin lagi. Besok kalau jadi penghangat bangku cadangan, Jangan. ya semoga tobat. Benadesi ya? Iya makanya. Benadesi. Penerus. Saya sih masih selebrasi ya. Oh iya. Waduh, jangan diingetin. Makanya itu. Nggak taunya bandingannya dulu Batistuta ngegolin, dia nangis, yang ini yes. Waduh. Ini Ilicic. Lagi nih ya. Lagi nih ya. Cik. Perlu disebutin satu-satu. Iya ini Kalinik. Kalinik. Kalinik ini nunggu nanti. Gila. yang jadi kapten terus disumpahin juga ada kok Montolivo. Wah, Aduh. dia kena karma kan. Di Milan kena karma. Down motivasi dan mental. Nah, udah. Tapi mungkin doa kita juga kali ya. Orang Indonesia ya, orang ya. Doa kita juga. Banyak kirim santet kan. Aduh. Ya udah, untuk sesi ini mungkin cukup ya. Oke. Ini teman-teman Viola Club Indonesia udah lumayan banyak bercerita tentang keluh kesah ya terhadap klub idola mereka. Tapi kedatangan ini nih mantan pemain juga ya. Simbah Borja Valero. Ini. Ini sih kayaknya ya udahlah sini. Gimana ya kalau Borja ya? Iya. Pangeran yang sempat pergi dan hilang. Tapi kepergiannya juga karena terpaksa. Baik-baik lah ya. Bedanya di situ kan. Dia sampai dia sampai waktu tifosi protes di depan rumahnya dia sampai keluar dan ngomong saya terpaksa harus pergi karena yang inginkan tidak menginginkan saya lagi, bukan saya yang pengen pergi, kan bedanya di situ kan. Jadi dan sekarang dia balik lagi. Tuh, fans Borja Valero, Anda harus pindah ke Viola. tapi ya kalau mau teman-teman lihat selama dia di Fiorentina gitu, berapa musim di Fiorentina, ketika pindah ke Inter nyawanya kelihatan banget dia lebih di Fiorentina. Iya betul. Di Inter terlalu banyak bintang yang mungkin ketutup lah dia. Tapi di Vio dia dulu sama Pizarro komplit tuh di tengah. Itu dua-duanya tektokannya. Cakep. Di Inter dia disumpah-sumpahin mulu sama fans Inter. Ya mungkin karena sumpahnya tadi lebih banyak ke Vio. Gitu. Enggak, tapi kalau secara logika sebenarnya pemain itu jodoh-jodohan juga. Iya, betul. Kayak kemarin pemain Inter si Dalbert. Kalau di Inter kan Lord ya. Lord Dalbert gitu kan. Sekarang dibuang-buang kayaknya gitu. Diambil lagi. Di Vio kan lumayan starter, sering. Beberapa kali asis malah. Nah, karena saking seremnya itu kan kemarin. Nah, Inter aja ngaku. Birahi dipinjemin. Balik lagi. Jodoh-jodoh kan. Betul. Oke deh, untuk sesi ini cukup kali Mas ya. Yes. Terima kasih banyak untuk Mas Kevin dan Mas Jeffrey. Atas waktunya, nanti kita bahas nostalgia mungkin di sesi berikutnya. Oke, ciao.